Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Mega di hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan dua macam benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Kita juga membahas tentang bahan pembuat benda. Minggu ini yang akan kita bahas adalah tentang wujud benda. Wujud benda itu apa sih? Wujud benda itu merupakan rupa atau bentuk yang dapat diraba terhadap sesuatu benda yang nyata. Jadi kalau benda itu dapat diraba, dapat kita rasakan, itu bisa kita kelompokkan wujudnya gitu. Yang pertama ada benda padat. Benda padat ini punya 3 sifat, yaitu bentuknya tetap, dapat berubah bentuknya dengan cara yang tertentu, dan memiliki massa. Artinya bisa kita hitung ukuran beratnya. Contohnya pensil. Pensil itu bentuknya tetap, terus dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contoh, pensil yang panjang, bila kita serut, pensil tersebut akan berubah bentuknya menjadi lebih pendek, gitu ya. Dan memiliki massa, artinya pensil tersebut bisa kita ukur beratnya berapa dengan menggunakan timbangan. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini ternyata memiliki 4 sifat. Yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Dan terakhir, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contoh, bila kamu memasukkan air ke botol, air tersebut akan mengikuti bentuk botol. Nah, bila air yang dalam botol kamu pindahkan ke gelas, nah air itu nanti akan mengikuti bentuk gelas, seperti itu jadinya. Dan air juga akan mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh, bila air dalam gelas tumpah, nah nanti airnya itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah benda gas. Setiap di bumi ini kita memiliki benda gas, yaitu udara yang kita hirup. Nah, sifat benda gas antara lainnya adalah tidak selalu bisa dilihat wujudnya, namun bisa dirasakan. Mereka bebas bergerak dan menempati ruang. Contohnya, udara itu kan tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan, bisa kita hirup. Tapi ada juga benda gas yang dapat kita lihat, contohnya asap knalpot. Itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan juga. Sekarang kita perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apakah ini? Ya, betul, ini gambar motor. Nah, dari motor ini kita bisa mengetahui 3 wujud benda. Yang pertama, motor itu sendiri. Motor itu adalah benda padat. Yang kedua, bensin. Motor kalau ingin kita nyalakan atau kalau kita mau memakai motor butuh bahan bakar, yaitu bensin. Nah, bensin itu termasuk benda cair. Yang ketiga, motor itu menghasilkan asap knalpot. Ya, asap knalpot itu termasuk wujud benda, yaitu benda gas. Ya, jadi dari motor itu kita bisa tahu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau kamu sudah paham tentang wujud benda, sekarang kamu amati lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Tuliskan sebanyak-banyaknya benda tersebut ke dalam kotak yang ada di buku tema 3, halaman 62. Kalau sudah ditulis berbagai macam bendanya, baru kamu jawab pertanyaan yang ada di bawahnya yang ada di halaman 62. Ya, selamat mengerjakan. Benda yang tadi kita bahas, yaitu motor, sangat bermanfaat untuk manusia karena dapat berguna sebagai kendaraan yang memudahkan manusia untuk berpindah tempat secara cepat dan juga hemat waktu. Sama seperti Ismi menggunakan motornya untuk berpergian ke rumah neneknya. Ia diboncengi oleh ayahnya menggunakan motor ke rumah neneknya yang berjarak 3 km 200 meter. Atau 3 km lebih 200 meter. Sekarang pertanyaannya,
3 km 200 meter itu bila dirubah ke meter, bagaimana ya? Nah, sebelum kita rubah, kalian harus tahu 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 km sama dengan 1000 m. 1 km sama dengan 1000 meter. Sekarang baru kita rubah jarak dari rumah Ismi ke rumah neneknya dengan cara yang tadi. 3 km itu sama dengan 3000 meter. 3 km sama dengan 3000 meter. Sekarang yang 200 meternya tidak kita rubah. Kenapa? Karena satuannya sudah meter. Jadi tinggal kita tambahkan saja. 3 km tambah 200 meter sama dengan 3000 meter ditambah 200 meter. 3000 ditambah 200 sama dengan 3200 meter. Jadi, jarak dari rumah Ismi ke rumah neneknya adalah 3200 meter. Kalau kalian sudah paham mengerti cara merubah dari kilometer ke meter, nah sekarang kalian coba lihat denah yang ada di halaman 65. Lalu kalian rubah jarak antar rumah atau antar tempat ke meter, yaitu yang ada di halaman 65 dan 66 dari nomor 1 sampai nomor 5. Selamat mengerjakan. Bila tugas sudah selesai kalian kerjakan, yuk sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Video hari ini telah selesai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya, untuk absen, oke? Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.